Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di studio Ang dan tentunya ada di ruang dakwah. Oke guys, hari ini kita akan mendengarkan pembahasan soal klan Ba'alawi yang mengaku-ngaku dirinya adalah jurian Nabi dan tentunya ada di Indonesia guys. Oke guys, tidak perlu berlama, yuk kita cek yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ketemu lagi dengan saya, Agus Umar dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Bersama saya ada beliau Bang Nasab Palsu, alumni Yaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah khair. Kabar baik ya Ustaz? Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Nasab, jauh-jauh dari seberang sana sampai ke tanah Banyumas, Jawa Tengah. Perjalanan muter-muter ya, dari Cirebon, dari Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini sampai di Banyumas. Selain KB Nusantara, ini ada banyak sekali YouTuber. Ada dari Diam Saudara, Jagat Mataram, Pejuang Dunia Akhirat, Kaki Gubes, terus satu lagi Jagat Lupitu dan Cablaka ya, Belaka Suta Calakan dan yang lain. Sekali lagi alhamdulillah, terima kasih Bang Nasab atas kehormatannya panjenengan bisa hadir di Banyumas. Tentu sebagaimana jagat medsos pasti sudah tahu dengan nama Bang Nasab yang mengikuti polemik Nasab dan polemik klan Ba'alawi Yaman di tanah air, dan juga di Yaman juga ramai ya, saya dengar-dengar. Oke, baik. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin juga dinantikan atau ditanyakan oleh netizen, oleh banyak orang. Bang Nasab di Yaman berapa tahun? Hampir 2 tahun lebih lah. Oke, sekitar itu. Dalam rangka belajar ya? Belajar. Kuliah di sana? Ya. Oke. Perlu disebutin nggak kampus tadi? Nggak usah. Nggak usah. Oke, Bang Nasab, kita semua tahu di tanah air isu Nasab, isu Ba'alawi, polemik Ba'alawi yang berawal dari polemik Nasab. Polemiknya kan berkembang ya, tidak hanya persoalan Nasab, tapi persoalan sejarah, persoalan DNA dan lain sebagainya itu sudah 2 tahun lebih di tanah air dan sampai hari ini belum kelar di Indonesia, tanah air belum selesai, dan kita semua menyimpulkan bahwa polemik ini berbahaya kalau tidak segera diselesaikan. Oke, sebelum saya masuk pada pertanyaan-pertanyaan inti, mungkin Bang Nasab bisa sedikit menceritakan tentang polemik ini di Yaman seperti apa? Apakah seramai di Indonesia atau tidak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Memang di Yaman itu adalah negara tempat asalnya Habib-Habib yang ada di Indonesia. Yes. Akan tetapi apakah di Yaman seramai di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti di Indonesia. Memang ramai, hanya beberapa segelintir orang, yaitu dari ahli sejarahnya saja, yang coba-coba untuk melihat-lihat lagi tentang Ba'alawi ini, karena mereka juga ingin membantu teman-teman di Indonesia. Terus yang kedua, karena memang di Yaman itu Ba'alawi tidak seagresif dawirnya seperti di Indonesia, makanya permasalahan membicarakan nama mereka juga tidak terlalu ramai seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang ramai sekali dawernya, terus bikin masalah, kuburan palsu, terus juga merubah sejarah orang, mengklaim leluhur orang. Makanya menjadi masalah, makanya di Indonesia ramai sebesar ini. Itu yang saya pahami, Gus. Begitu ya. Jadi tidak seramai, semasyhur, seterkenal, seheboh di Indonesia, di Yaman ya. Berarti di sana Ba'alawi Yaman bukan sebagai sebuah klan kelompok yang istimewa mungkin? Enggak. Bukan. Mungkin bisa digambarkan. Jadi di Yaman itu teman-teman, yang saya pahami selama ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di sana itu. Karena sangat banyak kabilah di Yaman itu yang lebih terhormat daripada Ba'alawi itu sendiri. Yang lebih terpandang. Di antaranya kan yang terpandang di Yaman itu kan seperti kabilah Al-Kathiri, yang pecahannya bin Tholib dan yang lainnya itu. Itu kan memang kabilah perang, kabilah yang memang disegani di Hadramaut itu sendiri ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan di Yaman itu mereka itu sangat muktabar, sohro, terkenal, seperti yang ada di Indonesia. Oke. Seperti itu.
Oke, Ted. Kemudian saya mencatat beberapa pertanyaan ini. Oke, selain secara umum tadi dijelaskan oleh Bang Nasab tidak semasyhur sebagaimana di Indonesia. Salah satu tokoh yang sering diagung-agungkan oleh Balawi Yaman di Indonesia itu adalah yang namanya Faqih Al-Muqaddam. Ini menurut Ustadz bagaimana? Apakah di sana juga syuhroh wal istiwadoh kayak di Indonesia? Jadi gini ya teman-teman, Gus, saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Faqih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi, seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datang-datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan pecah menjadi dua sekarang, Janub sama Shimal. Utara besar Karena perang saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua, bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Faqih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab, saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan apa Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Faqih Al-Muqaddam? Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Padahal di sini kan begitu diagungkan itu. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Khususnya di kalangan Nahdien begitu ditonjolkannya gitu lah, yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali ya. 70 kali. Di sana nggak seperti itu? Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Faqih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal. Tidak ada yang tahu tentang siapa Faqih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius itu? Serius. Faqih Al-Muqaddam itu? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Faqih Al-Muqaddam juga tokoh fiktif. Tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana. Saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malahan lebih suhro. Oh begitu? Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Di Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Oh, luar biasa ya. Berarti tidak hanya di Indonesia ya Syekh Abdul Qadir terkenal. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Faqih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub. Yang namanya Syarah Ainiyah, Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Faqih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku tuh tidak punya nafas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Faqih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab, saya itu adalah zatnya Allah. Kan ini kufur. Tapi yang lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil. Gitu loh. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, terus Syekh Siti Zainar. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah, orang yang ini asal bicara apa segala macam, itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainar juga kan disampaikan kesesatannya ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainar itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Faqih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan?
Kenapa Anda diam diri malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam orang yang besar. Orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu, siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu kita, ini bukan hanya perkataan orang Majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu, wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitab itu, wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat, terus isyrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70, sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka, dan mereka ajarkan, dan mereka juga imani. Di Yaman diajarkan kayak itu, Tad? Selama ini saya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan di Yaman ada seorang Habib yang menceramahkan tentang Fakih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Hatta, jangankan itu, Umar bin Hafid sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib. Umar bin Hafid sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Fakih Al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu di sana tidak pernah disebut-sebut di sini? Ya karena orang Yaman paham. Oke. Nanti malah diterapin. Ya dia viral kan pasti. Apa ini orang nggak jelas masa bisa mi'raj? Karena di sana di Yaman beda dengan di Indonesia. Kalau di Yaman itu sebodoh-bodohnya orang pasti punya hafalan Quran. Ima 2 juz, ima 3 juz, dan 5 juz. Yang kami pahami begitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Nasab. Salah satu klaim mereka mengklaim menjadi zuriyah Nabi Muhammad SAW adalah dari jalur Ahmad bin Isa, Ibu Ubaidillah itu kan. Dan ini sering kita perdebatkan di tanah air. Pahlawi menyebut bahwa Ahmad bin Isa dikuburkan di Yaman. Tapi ahli sejarah, penelusuran sejarah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak dikubur di Yaman. Bang Nasab yang lama di Yaman tentu lebih faktual, tentu lebih akurat untuk menceritakan itu. Apakah benar Ahmad bin Isa dikubur di Yaman? Tidak benar itu. Tidak benar? Tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Ahmad bin Isa ini kita sudah cari tahu di mana kuburannya, nggak tahu. Nggak ada. Mereka mengatakan ada kuburan, tapi kan mereka itu terbantahkan kuburan yang ada di Irak. Orang-orang di negara Irak itu sendiri, mereka mengakui Ahmad bin Isa An-Naqibi itu hidup di Irak, meninggal di Irak, dikuburkan di Irak. Sampai detik ini kuburannya ada di Irak. Sampai kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari Irak, orang ulama-ulamanya lah ya. Kami bukan tanya orang awamnya, memang ulamanya. Kita tanya, benar nggak Ahmad bin Isa An-Naqibi dikubur di Yaman? Nggak benar kata mereka. Ulama itu ya yang menyampaikan? Menyampaikan ulama. Jadi kalau teman-teman misalnya mau umroh apa, coba yang bisa bahasa Arab tanya saja ke orang-orang Irak. Tanya ke orang-orang Irak atau ke syekh-syekhnya, tanya tentang Ahmad bin Isa. Ada yang lebih parah, saya pernah nanya di satu orang ulama dari Irak, saya bilang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, meninggal di Yaman. Terus dia jawab, anta fil manam, katanya. Kamu dalam mimpi ya? Ngelindur. Kamu lagi ngelindur gitu loh. Iya. Jadi ala kulli hal tentang Ahmad bin Isa, satu negara Irak lebih jumhur daripada sebuah desa Tarim. Yes. Karena asalnya yang di sana. Semua satu negara meyakini Ahmad bin Isa meninggal di sana, dikuburkan di Irak. Jadi kalau hanya satu desa yang meyakini bahwasanya hanya Tarim tok, yang meyakini bahwasanya Ahmad bin Isa dikubur di Yaman, bagaimana dengan satu negara yang meyakini dia dikubur di Irak? Mana yang lebih menang? Negara atau satu desa? Negara asalnya tentulah. Tentu negara. Sebagaimana misalkan kita meyakini makam Pangeran Diponegoro di Indonesia, tiba-tiba diklaim di Yaman, di sana. Iya. Kan tentu yang lebih satu Indonesia pasti nggak setuju. Ya, Indonesia yang karena lebih memang dia hidup di sini, meninggal di sini. Oke, paham. Kan gitu loh. Itu permisalan biar dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kemudian ini Bang Nasab, Ahmad bin Isa kan gelarnya An-Naqib di Irak ya. Sementara mereka menyebut Al-Muhajir. Pahlawi ini ya, menyebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sejak kapan nih mereka nyebut itu? Itu kan di abad ke-10 kalau nggak salah. Abad ke-10? Abad ke-10, 9 disebut, itu pun kan Ali As-Sakron. Ya, Pahlawi Ali As-Sakron, Ba'alawi yang mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal lakop ini adanya dari abad ke abad, tidak pernah ada lakop yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seperti dalam kitab-kitab abad ke-5, ke-6 itu bukan Al-Muhajir. Kalau bukan An-Naqibi, Al-Aba, terus yang ketiga itu An-Nafat. Itu yang ada di dalam kitab nasab tentang Ahmad bin Isa. Berarti yang menggelari Al-Muhajir ya mereka sendiri. Pahlawi sendiri ya? Mereka sendiri yang menggelari
Ya, Al-Muhajir. sebagai pembenaran bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman begitu ya. Gitu loh. Terus otoritas Yaman mengakui nggak itu? Tidak mengakui. Tidak mengakui ya? Tidak mengakui. Tidak mengakui. Dan tidak ada yang kenal, yang tahu juga nggak ada tentang Ahmad bin Isa ada di Yaman. Tapi kok pede banget ya mereka? Ya begitulah. Soalnya gini loh. Dulu ada nakoba di Yaman itu ada cuma 2 nakoba. Ada Bani Hashim dan Al-Hasani. Ba'alawi, sebagian Ba'alawi itu masuk ke nakoba Bani Hashim. Itu ahli tarikh. Saya kalau di Yaman dibolehkan untuk video orang-orang yang saya tanyakan ke ahli sejarah, itu sudah rungkat dari Yaman sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita tanya tentang ahli sejarah tentang bahwasanya Ba'alawi ini dulu memang mereka ngakunya Bani Hashim. Tapi kan orang-orang Bawazir ini tidak setuju karena tidak musajar ke Bawazir mereka. Tidak tahu akar pohonnya, cabang pohon dari mana, gitu loh. Makanya di tahun apa itu saya lupa mereka itu keluar dari Bawazir jadilah Alawiyah. Atau di sana pun nggak ada nakobanya. Nggak ada nakobanya. Kalau Bani Hashim ini kan di mana-mana ada, di Maroko ada. Di Madinah ada mereka Bani Hashim. Di Yaman ada? Di Yaman ada Bani Hashim, ada. Jadi beberapa nakoba mereka punya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwasanya Ba'alawi ada nakoba, ya kan mereka baru-baru keluar dari Bani Hashim. Jadi otoritas negara resmi Yaman ada di sana ya nakoba resmi Said Bani Hashim di sana. Ada. Mereka ada. Dan mereka ada rumah besar malahan. Rumah besar mereka itu adanya di Kuil Bawazir. Itu diakui oleh negara? Diakui. Diakui. Oke. Kemudian nakoba ini mengakui nggak nasab Ba'alawi sebagai wilayah? Tidak. Saya datang ke Kuil Bawazir, itu rumah besarnya Bawazir yang ada di, kalau kita jalan ke Mukalla itu lurus terus ke arah Cihir. Kalau dari Mukalla kita belok kiri ke Kuil Bawazir. Itu saya pernah masuk ke situ karena saya juga punya teman orang Bawazir, kita nanya tentang nasab Ba'alawi. Tentang Alawiyah atau Robito Alawiyah memang ada nggak nakoba seperti ini? Mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau kenal hanya Al-Atos, Al-Jupri, mereka hanya kenal begitu aja. Nama paham seseorang. Tapi tidak diakui sebagai pahamnya Bani Hashim ya? Tidak. Ada yang lebih parah lagi dari Bawazir itu mengatakan ya seperti sudah sering saya sampaikan ya, kanahum fil manam. Jadi mereka itu seperti dalam mimpi ngaku-ngaku durian Nabi. Tapi apakah di sana tidak ada sanksi hukum? Ya karena memang negara Yaman ini kan tidak ada negara yang tidak ada pemerintah yang sah sampai detik ini. Karena itu konflik ya? Konflik. Negara Yaman ini tidak ada pemerintah yang sah. Baik selatan maupun utara ya? Maupun utara. Masih di atas ambang-ambang pemerintahnya. Apalagi sekarang Janub ini kan diambil oleh 7 kabilah yang kuat. Dan itu tidak ada sama sekali Ba'alawi yang masuk di situ. Kalaulah mereka punya kekuatan di Hadramaut, seharusnya masuk ya? Ba'alawi ikut mengamankan Yaman Janub. Tapi nyatanya enggak. Malahan dari kabilah Al-Kathiri, terus kabilah-kabilah lain, kabilah-kabilah besar yang menjadi pemimpin sekarang ini ada di Janub. Dan Ba'alawi tidak tercantum di situ. Termasuk hari ini kan sedang dibombardir oleh Amerika itu. Makanya kemarin saya bilang, kenapa para Ba'alawi nggak pergi ke Yaman mengamankan tanah leluhur asal-usul nenek moyang? Iya, kan perang. Makanya saya juga lucu ya. Saya pernah dengar si Novel ya. Itu kan pernah mengatakan selama ada Habib di dalam satu negeri itu negara nggak akan pernah perang. Pasti aman katanya kan. Pertanyaan saya, kalau katanya Ubaidillah lahir di Hadramaut. Terus Nabi mereka Umar bin Khattab ada di Hadramaut. Kenapa Yaman dibombardir terus? Negara yang tidak pernah aman sampai hari ini. Jadi jangan takabur kalau jadi manusia bicara itu. Gitu loh. Jadi intinya gini, di garis bawahi teman-teman, gaya-gaya mereka tentang membesarkan diri mereka dan leluhur mereka itu bukan gaya-gaya dalam syariat, tapi gaya-gaya perbudakan. Biar orang lain bisa sembah mereka punya leluhur karena dengan cerita-cerita kebodohan yang mereka lakukan. Itu yang paling mereka cari. Dan celakanya di Indonesia banyak yang mau dibodohin. Jadi mungkin air ditiup aja dibayar ratusan ribu. Seperti hal karoma kan. Hal karoma itu teman-teman, kalau kita kembalikan ke dalam hukum syariat, Allah Azza wa Jalla memberikan karoma kepada wali seperti Ashabul Kahfi itu kan orang soleh. 300 tahun mereka tidur di dalam gua. Tapi Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Karena memang karomah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla mutlak untuk hambanya yang bertauhid dan orang soleh. Tapi kalau karomahnya Ba'alawi yang mereka gaung-gaungkan selama ini adalah karomah perbudakan. Mereka sebutin leluhur mereka, kakek mereka, eyang mereka, begini dan begini. Itu kan karomah perbudakan. Ya kalau benar. Itu loh. Itu pun kalau benar. Faktanya gitu. Orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Faqih al-Muqad. Kan begitu. Oke deh, terima kasih Pak Nasab. Kemudian pertanyaan berikut. Tentang salah satu dalam polemik ini kan tentang makam Nabi Hud.
Gimana di Yaman tentang makam Nabi Hud ini? Apakah sesuai dengan sejarah yang ada sebenarnya atau bagaimana? Makam Nabi Hud, ada satu orang ya, sudah tua sekali yang kami pernah temui di Tarim. Orang ini pernah membuat kubah masjid yang dekat dengan lembah yang dijadikan kuburan Nabi Hud sekarang ini. Itu udah bersumpah di depan kami, wa uqsim billah wa rabbul Ka'bah katanya. Selama saya membangun kubah itu, saya tidak pernah tahu kalau ada di lembah itu ada kuburan Nabi. Itu yang digarisbawahi. Orangnya sudah tua. Selama kami membangun masjid dan kubahnya masjid itu yang ada di bawah lembah ini yang dijadikan kuburan Hud itu, kami tidak pernah tahu kalau ada kuburan Nabi di situ. Ternyata kuburan Nabi ini teman-teman bukan diyakini dengan ilmu sejarah, dengan ilmu penglihatan, dan juga dengan ilmu kitab. Nasab. Kitab nasab lah, Yep. sejarah lah. Jadi menetapkan kuburannya Nabi Hud itu dengan mimpinya yang bernama Abu Bakar bin Salim. Ini kuburannya beliau ini. Saya tunjukkan biar teman-teman melek ya. Ini saya datang di Tarim, saya tunjukkan ke teman-teman lab. Ini. Oke. Nanti dikirim ya. Boleh. Ini kuburannya mereka sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Ini tidak ada sama sekali tertulis Syed atau Habib atau Al Habib. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena di Yaman itu menulis suatu kuburan Syekh atau Al Habib itu aib. Aib. Hatta Bawazir yang jelas nakobanya adalah Bani Hashim, keturunannya Abbas radhiyallahu anhu. Mereka meninggal nggak dipanggil Syed kok. Kuburannya nggak ditulis Syed. Aib di sana apa? Cuma di Indonesia ini saya lucu. Kuburan asli palsunya semua Al Habib. Al Habib. Itu kenapa di sana dianggap aib? Karena kan memalukan, mereka kan sejak kapan ngaku durian Nabi? Oke. Sejak kapan? Artinya kalau mereka pakai gelar Habib di sana, orang sana udah tahu semua gitu ya. Makanya orang Yaman, saya wawancari orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah hancur, dihancurkan oleh siapa dulu? Abdul Qadir. Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya dinasti Fatimiyah itu. Dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Gitu loh. Di Yaman sendiri ngaku Habib malah malu. Malu. Karena tahu boroknya mereka. Iya. Indonesia kalau disembah-sembah, dicium kakinya, lengop. Makanya ini teman-teman, seperti contohnya ini ya. Contohnya di kuburan ini, di Jambal ini. Ini kan saya datangi di kuburan leluhur mereka. Ini semua kuburan, ini saya baca tulisan nggak ada Al Habib atau Syed. Yang begini banyak kuburan. Dan yang lebih lucunya lagi, kalau nggak ada orang Indonesia dengan orang Malaysia atau negara-negara lain, sepi aja kuburannya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang umroh itu ya, lewat Tarim, yang perempuan campur dengan laki-laki apa itu, orang Yaman itu kadang bilang begini sama dia, malakum ya akhi, katanya. Ada apa dengan, mana ada Indonesia? Ada apa sih dengan orang Indonesia ini, katanya. Jadi kita dilihat itu kayak orang yang aneh, yang lucu gitu loh. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia, berziarah ke leluhur mereka, ke kuburan sana, itu orang Yaman sendiri tuh, ada apa sih dengan kalian ini gitu loh. Jadi itu sebenarnya saya malu kan, karena dengar sendiri omongan mereka gitu. Heran ya? Heran. Kata mereka yang lebih utama itu kakek kalian, orang tua kalian, ibu kalian, nenek kalian, ziarahi. Ngapain ke sini gitu loh. Apalagi makam-makam itu makam palsu kan? Iya. Apalagi belum jelas apa mereka durian Nabi apa enggak. Itu kan, jadi saya garis bawahi di sini, teman-teman yang di Nusantara, cobalah terbuka otak-otak kalian, pikirannya itu apalagi percuma sekolah, jadi pelajar, punya kecerdasan. Orang-orang Nusantara tuh orang cerdas. Masa kita nggak gunakan kecerdasan malah datang ke sana di tempat orang? Atau jangan-jangan mungkin ada unsur sihir? Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang Indonesia disihir oleh beliskan berkayangan Yaman mungkin. Ya. Ada yang lebih parah lagi tuh teman-teman. Mereka itu menganggap sekarang di kuburan Jambal itu menuju ke Ahmad Al-Haddad, itu di jalan itu seperti jalan-jalan menuju surga. Nah, makanya si Syekh ini, Habib Syekh, nama aslinya siapa sih? Saya paling gak suka panggil mereka Habib itu. Dul Qadir. Dul Qadir ya. Dul Qadir As-Segaf itu kan ngomong. Dia ajari jemaahnya di dalam kuburan situ. Kalau habis dari sini kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad, itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini nih. Gitu loh. Jadi di Madinah ada yang namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, di Tarim ada yang namanya Thoriqil Jannah. Jadi mereka cari saingan, dibikin saingan sebagus mungkin biar orang itu sembah leluhur mereka gitu loh. Oke, kemudian terima kasih, ini semakin banyak membuka mata kita gitu ya.
betapa kita goblok gitu, lengok sekali orang-orang Nusantara di Lombok ini nang Balawi, Yahudi Yaman. Di sana nggak ada apa-apanya dulu mereka. Pantas kalau orang Yaman asli kemudian terheran-heran ngapain orang Indonesia pada nangis-nangis ya di Yaman. Beliau saksi mata. Akurat sekali apa yang beliau ceritakan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Asam. Di antara yang ramai juga tentang fenomena katanya di Yaman, di Tarim sana ada tawaf. Jadi Mitch in Balawi kan? Gimana itu fakta sebenarnya? Memang tawaf ini seperti kayak tawaf Ka'bah. Ada tempat mulainya dan ada tempat mengakhirnya. Itu Balawi yang, iya. yang mempromotori. Itu tulis saja judulnya di YouTube, tawaf di Tarim. Keluar itu. Ini kelompok Balawi itu kan? Balawi. Ada yang begitu? Ada. Ada di sana lagi yang lebih parahnya itu, yang saya lihat, yang saya tahu itu ada bekas minumannya Nabi gelas. Jadi mereka mengatakan Nabi pernah datang ke Tarim, minum air dan gelasnya Nabi lupa di situ, dan sekarang gelas itu dijadikan termasuk tempat berkharofat juga. Fenomena ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Nabi pernah datang ke Yaman, kenapa Uwais Al-Qarni nggak jadi sahabat? Ya, kan asal Yaman ya. Uwais Al-Qarni kan pengen ketemu Nabi, tapi dia harus urusin ibunya. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Umar, nanti kalau ada seorang laki-laki datang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, disebutkan ciri-cirinya, minta doa sama dia. Maka sampai di Mekah, Umar pun tanya, mana kabilah dari Yaman, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni dari kalian, segala macam lah. Ala kulli hal, di sini yang saya paling jadikan poin adalah bahwasanya kalau memang Nabi pernah datang minum air di Tarim, kenapa orang-orang yang seperti Uwais Al-Qarni tidak jadi sahabat, malah jadi tabiin sampai detik ini. Uwais Al-Qarni bukan Balawi kan? Bukan. Nah, jangan-jangan lama-lama diklaim seperti Balawi. Gitu loh. Jadi terbantahkan, dan kami juga lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Dan di Tarim itu lengkap teman-teman. Ada tiang masjid yang bisa bicara, ada tembok kehamilan, kuburan kehamilan. Ini ada kuburannya nih, saya tunjukin teman-teman. Kuburannya siapa itu? Ini kuburannya Habib juga, Balawi. Jadi tokoh kurafat berarti ya? Dua kuburan ini, kalau misalnya istri kita tidak bisa hamil, kita datang doa atau gosok-gosokin perut di sini langsung bunting. Nanti yang lahir itu anak-anak dongeng. Ini dua kuburan di depan saya ini. Itu pernah dibuktikan apa enggak? Iya, jadi kalau teman-teman nanti mau nikah lagi, punya istri terakhir mungkin karena faktor tua, nggak bisa hamil, datangkan aja ke sini. Nanti bisa hamil. Nanti anaknya kayak orang Yaman ya? Biar besarnya jadi tukang dongeng. Biasanya selama ini yang saya lihat kan orang walaupun S2 belajar di luar, karena bergaul sama dia jadi tukang dongeng. Gitu loh. Di Yaman tidak ada aspal lah segala macam. Kalau bahasa orang Banyumas, tukang dongeng itu sama dengan lengup. Iya. Jadi lengup kan. Dabrus. 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 Oke. Allah ya kari. Secara Bang Nasab kan akademisi, alumni perguruan tinggi di Yaman. Kalau dari sisi atau aspek sejarah resmi lah ya, faktual berdasarkan literasi yang ada. Ada nggak sih, ada jejak sejarah nggak sih bahwa Nabi pernah ke Yaman? Ditemukan? Tidak pernah. Tidak ada? Tidak pernah. Kita tidak mau membahas ini ya, tentang Nabi pernah ke Yaman apa enggak, karena sudah jelas di dalam hadis, di dalam sirah, kan di dalam sirah Nabawiyah itu kan tertulis, Nabi pernah kemana, dia pernah ke Taif, pernah ke sini, kan tertulis semua. Apa iya ulama-ulama sirah berdusta semua? Ya. Masa karena ada satu Ba'alawi, sekelompok si cucu Yuyu, yang ngaku durian Nabi, mengatakan pernah hijrah ke Yaman. Kan ngaco ini yang begini. Oke, Dan. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, nggak bosan kan? Nggak apa-apa. Mumpung ada Bang Nasab di sini yang tahu persis saksi sejarah Yaman ya, walaupun bukan orang Yaman tapi setidaknya kan pernah lama di sana. Salah satu keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia. Keturunan imigran Yaman yang di Indonesia ini kan bukan hanya dari klan Balawi, ada juga dari kelompok Arab yang lain. Yang populer adalah Al-Irsyad. Ini kan sama-sama keturunan imigran dari Yaman. Menurut Bang Nasab nih, apa sih bedanya Al-Irsyad dengan Balawi di Indonesia yang sama-sama keturunan imigran dari Yaman? Jadi begini ya, ini pertanyaan yang penting menurut saya juga, biar teman-teman di Al-Irsyad bisa buka mata, biar bisa mereka mendengarkan. Al-Irsyad ini memang banyak sekali keturunan Yaman yang dari kalangan masyayikh. Mereka seperti Ba Mu'alim, Ba Fadol, Al-Kathiri, terus Ba Salama, terus lagi Ba Abdu. Pak Sudan masuk nggak itu? Jadi Al-Irsyad dengan Ba'alawi ada perbedaannya apa? Saya katakan berbeda.
Kenapa saya mengatakan berbeda? Orang Al-Irsyad, orang Masyayikh dari Al-Irsyad ini adalah keturunan Yaman asli, Muwatton. Al-Irsyad itu? Mereka Muwatton asli di Yaman. Keturunan bangsa Yaman asli ya? Oke. Di dalam itu kan ada yang namanya Muwatton, ada yang namanya pendatang. Iya, pendatang. Sama sini, juga di Indonesia ada pribumi. WNI, ada WNA kan? Ya. Begitu. Pribumi sama bukan? Bukan, antara pribumi atau bukan pribumi. Iya. Itu bukan aib, itu sudah biasa. Yes. Di negeri Yaman, di negeri Arab pun ada Muwatton, ada pendatang. Jadi kalau kita mengatakan kalian pendatang harus diakui, memang kalian pendatang gitu loh. Cuma perbedaannya Al-Irsyad dengan Ba'alawi, kalau Al-Irsyad Muwattonnya Yaman. Oke. Kalau Ba'alawi ini di Yaman pun mereka orang pendatang yang dari Irak. Ada yang dari Iran, dari Irak, mereka pendatang di Yaman. Makanya dengan kabilah Al-Kathiri itu mengatakan, mana uslub kalian, dari mana kalian asli? Mereka nggak berani, uslub kami asli Yaman. Orang Ba'alawi tidak akan pernah berani mengatakan asli nenek moyang kami dari Yaman. Di sana ya? Iya. Kata di Indonesia, saya beberapa bertemu dengan Al-Irsyad, memang kalian asli Yaman. Tapi di sini kan sering ngomong. Jadi di sini yang kita bisa garis bawahi teman-teman, Yaman itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ba'alawi. Ba'alawi sendiri di Yaman itu pendatang. Oh, gitu loh. Itu imigran juga di sana ya? Imigran juga. Jadi ini penyampaian pribadi dari saya. Coba kita lebih legowo, kalau misalnya ada orang Yaman yang salah, jangan sampai, atau Ba'alawi yang salah, jangan sampai kita menghukumi orang Yaman. Secara umum ya? Secara umum. Oke. Dimanapun Yaman itu teman-teman, adalah negara yang Nabi SAW puji. Di sana juga tempatnya sahabat kepercayaannya Nabi. Seperti Udzaifah ibnul Yaman, Mu'ad ibnul Jabal. Itu orang-orang terbaiknya Nabi. Ahlus Sir. Jadi kita lebih terbuka bahwasanya Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu adalah makhluk. Al-Irsyad ini, pokoknya Al-Irsyad ini tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Justru yang original kalau Al-Irsyad itu? Al-Irsyad original. Original bangsa Yaman. Gitu loh. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Al-Irsyad, sebelum ke depan ini menjadi sasaran, karena memang kita akui orang Nusantara ini sudah terlalu sabar dari kelakuannya klan Ba'alawi. Coba buka yang sebenarnya, sampaikan kepada orang Nusantara bahwasanya Ba'alawi ini adalah orang yang memang sangat kacau gitu loh. Problematik. Tidak hanya di Indonesia ternyata ya. Agar kedepannya anak cucu teman-teman dari Yaman tidak jadi olok-olokan, tidak jadi kena imbas. Ya. Coba teman-teman dari Al-Irsyad angkat suara, tolong disampaikan bahwasanya Yaman tidak ada sangkut pautnya. Nah, itulah tadi guys pembahasan dari seorang Bang Nasab, seseorang yang pernah tinggal di Yaman, seseorang yang pernah menelusuri ya kan adanya klan Ba'alawi yang mengaku-ngaku dirinya adalah jurian Nabi atau keturunan Nabi, dan dia menelusuri hal itu. Benar nggak sih gitu kan? Dan ternyata apa yang sudah kita dengar dari apa yang sudah diceritakan oleh Bang Nasab tadi guys, sungguh sangat mencerahkan kita guys. Dan tentunya apa yang dibahas oleh Bang Nasab ini tentang klan Ba'alawi guys, tentunya ini sangat membantu buat saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih mempercayai klan Ba'alawi adalah keturunan Nabi, ya kan? Yang masih mengikuti jejaknya guys. Semoga saja setelah melihat dan mendengar apa yang diceritakan oleh Bang Nasab ini dapat segera menyadarkan mereka guys. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kalian bagikan video ini dan kalian subscribe, like, dan komennya di kolom komentar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.